Saya buka kemarin. Nah, sudah nampak di layar kalian, Sevi? Udah, Bu. Udah, oke. Kita mau lihat nih. Oke, ini dulu deh sebelum kita dari ada 6 bahkan ya, dari J ya. Dari J sampai O. Oke. Sebelum kita lihat J sampai O, silakan kalau ada pertanyaan dari A sampai I dulu ya. Silakan teman-teman, kalau masih ada yang belum terlalu paham dari A sampai I, boleh silakan ditanyakan dulu. Adakah yang mau bertanya dari A sampai I? Kalau enggak, baru kita akan masuk di C sampai O ya. Adakah? Kita? Bu, saya mau nanya yang boleh. dong. Yang F, Audrey ya. Yang F. Oke. Oke. Yang F. Yang F gimana ya sekarang? Oke. F. 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 Allah, kok F. Yang F. Yang E, Bu, E. Yang E. Wow, Iya. dengarnya yang F deh. Yang E. Oke. Ini ya, E ya. Fx sama dengan 2 per X akar X. X akar X. Yang ini kan benar ya? Oke. Dikurangi 8. 8-nya di bawah ya. Ditambah. 3 per 8 X kuadrat akar X. Oke. Nah, jadi Audrey, fungsinya diubah dulu jadi apa nih? Fx sama dengan cukup depan ini jadi apa? 2x pangkat berapa, Audrey? Pangkat min 3/2. Ya, min 3/2. Terus dikurangi yang belakang A-nya berapa? Nilai A. 3/8. Ya, 3/8. X-nya pangkat berapa, Audrey? Itu X-nya dikurangin gitu ya, Bu? Ya, yang ini di bawah, yang X kuadrat itu di bawah, ini kan di persatu. Nah, gitu. Jadi, X pangkat. Berarti kayak setengah kurang 4. 2. Setengah kurang 2. Ya, jadinya Min setengah. Dikurangi Min 2. 3/2. Ya, min 3/2. Oke. Nah, yang depan min 3/2, yang belakang min 3/2. Ya udahlah, tambahin dulu ya, Audrey ya. Oke. Jadi ini 16 kurangi 3, 13 ya. Benar, Audrey? 13/8 ya. Benar nggak nih? X pangkat min 3/2. Benar nggak, Audrey? Cek, Ibu. Iya, Bu. Oke. Ya udah, tinggal diturunin, Audrey. Bisa? Oke. Lanjutin bisa ya, Audrey ya? Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi nggak? Yuk, silakan. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, apa satu-satu? Saya dulu apa saya? Itu boleh dikurangin karena pangkat X-nya sama, atau kalau misalnya pangkatnya beda boleh dikurangin?
Karena pangkatnya sama, Sam. Kalau pangkatnya beda nggak bisa diapa-apain. Oke? Kayak kalau pangkatnya beda itu kita anggap satu kursi satu meja. Satu kursi satu meja emang boleh dioperasikan, nggak bisa. Beda jenis ya, Sam. Oh iya, baik. Oke. Terima kasih. Yuk, ada lagi tadi siapa? Suara siapa tadi? Saya, Bu. Oke, apa? Ibu, kalau misalnya kita ngerjain turunan kayak gini, kalau misalnya di esai, itu kerjainnya sampai titik mana ya, Bu? Sampai pangkatnya bulat. Salah. Sampai pangkatnya positif, Caroline. Kalau kalau kalian sih IPA, usahakan sampai pangkat pecahan dibalikin lagi ke bentuk akar ya. Kalau soalnya tadinya akar, maka jawaban terakhir kalau pangkatnya masih pecahan, kembalikan lagi ke bentuk akar dan positif. Oke. Tapi kalau soalnya dari pangkat pecahan, ya udah kalian selesai sampai pangkat pecahan boleh, asal positif ya. Oke. Oke, Bu. Oke. Kalau misalnya di penyebut masih ada akar, itu perlu dirasionalin lagi nggak, Bu? Nah, kalau itu nanti sesuaikan, kalau soal PG baru ikutin. Tapi kalau uraian sih nggak wajib ya, nggak harus. Oke, makasih, Oke. Bu. Oke. Tapi misalnya Caroline mau nyoba dirasionalkan penyebutnya juga boleh juga. Oke. Untuk melatih aja, nanti siapa tahu soalnya ada jatuh di PG gitu kan, supaya terbiasa aja. Gitu Caroline? Oke, makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Sudah cukup? Sampai I? Sudah ya? Oke, sekarang kita masuk ke soal PR kita. Silakan mau ditanyakan yang mana. Nanti saya mau buat tempat buat upload jawaban kalian ya di GDR ya. Supaya saya bisa lihat pekerjaan kalian. Silakan teman-teman, adakah yang mau ditanyakan dari J sampai O? Yang mana? Bu, saya mau nanya lagi. Boleh. Yang Kak. Yang Kak. Oke. Kita geser dulu ya. Yang Kak. Kamu punya soalnya, Andre? Kita geser ke sini biar lebar ya. Yang Kak. Yang Kak. Salah belum ganti. Yang Kak. Yang Kak soalnya FT sama dengan apa, Andre? Akarnya atas bawah gitu, Bu. 3x tambah 2 tambah 2 per 2x tambah 1. tambah 1. Oke. Nah, ini adalah fungsi bentuk apa, Audrey? Ini adalah Pembagian fungsi, tulisannya kecil ya, misalnya ini cara besar ini. Kelihatan ya tulisannya ya, bentuk apa, Andre? Pecahan ya? Kelihatan tulisannya? Kelihatan, Bu. Oke. Fungsinya bentuk pecahan doang atau pecahan dan apa, Audrey? Pecahan dan tambahan. Dan no. Bukan dong. Oke, gini dulu deh biar kalian ini rumus turunan. Rumus turunan itu ada rumus 1. Itu untuk apa? Untuk turunan fungsi
bentuk rumus yang dasar, bentuk sifat dasar turunan itu untuk turunan fungsi yang berbentuk apa ya, Audrey, ingat nggak? Bentuk apa? Polinom, biar kamu ingat ya. Bentuk dasar itu turunan yang AX pangkat N itu ya, bentuk polinom ya. Oke. Oke. Kemudian ini supaya nanti kalian tahu bentuk-bentuk fungsinya. Terus turunan yang rumus kedua itu setelah bentuk polinom itu kita membahas rumus yang apa tuh? Fungsi bentuk apa? Ingat nggak? Setelah ada bentuk polinom yang AX pangkat N, kemudian muncul rumus. Tuh, kalau nanti fungsinya bentuknya seperti ini, jangan pernah kalian menurunkan pakai apa gitu. Ingat nggak? Siapa yang ingat nih? Setelah polinom, kemudian rumus yang kedua yang muncul, itu adalah rumus untuk yang bentuk fungsinya seperti apa? Caroline, bentuk apa, Caroline? Perkalian, Bu. Perkalian. Nah, kayak yang soal I itu ya. Kalau fungsinya bentuknya perkalian, itu nanti rumus yang kita pakai beda lagi. Kalau kalian mau pakai yang bentuk menyelesaikan bentuk polinom, berarti kalian harus kali pelangi dulu gitu kan? Ya nggak? Nah, kemudian muncul rumus yang ketiga nih. Nah, ketiga itu turunan fungsi yang bentuknya apa? Bentuk apa? Audrey, ada polinom, ada perkalian, ada bentuk apa lagi? Pecahan, Bu. Pecahan. Perkalian ya, pecahan. Oke. Kemudian ada muncul rumus yang berikutnya lagi nih, turunan fungsi bentuk apa? Yang terakhir nih. Jadi ada polinom, itu rumus dasar ya. Jadi polinom itu pasti masuk di rumus bentuk perkalian, bentuk pecahan, bentuk yang terakhir. Karena dia bentuk dasarnya gitu ya. Nah, kemudian ada bentuk perkalian. Nah, ada saatnya kalian nggak bisa kali pelangi kan, maka kalian harus bisa menurunkan dengan bentuk pecahan ini, bentuk perkalian ini, gitu ya, GX kali HX. Jangan pernah kalian menurunkan GX dikali HX, H aksen X gitu kan, nggak bisa. Karena rumusnya beda ya, kemarin kita udah membuktikan. Nah, kemudian kalau fungsinya bentuk pecahan, jangan pernah kalian turunkan atas aja, kemudian dibagi turunan bawah aja, nggak boleh, ya kan? Karena turunan bentuk pecahan itu ada rumusnya sendiri. Kemarin ya sudah kita buktikan dengan definisi turunan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, Adre, kamu masih ingat nggak? Bentuk yang terakhir itu bentuk apa? Yang komposisi. Oke ya. Komposisi atau yang pakai aturan rantai itu ya. Nah, ini saya membedakan ini dulu supaya kita menggiring kalian menganalisa bentuk fungsi kita yang mau kita turunkan itu bentuk yang mana nih gitu. Antara 4 bentuk ini ya. Nah, sekarang yang soal kita ini dia soalnya bentuknya yang mana nih? Pecahan tadi ya, Dre ya. Perpecahan sama apa nih, Dre? Soal K. Kok kursornya jalan-jalan. Soal yang K ini bentuknya apa? Yang ini. Soal K bentuk apa? Fungsi berbentuk apa? Bentuk salah kurang K. Pecahan dan apa, Adri? Polinom. Yang mana? Polinom? Polinom itu kalau bentuk pecahan pasti polinom ada di dalamnya karena polinom itu bentuk dasarnya. Jadi polinom itu ada di mana-mana gitu, Adri.
Jadi kalau kamu udah menyebutkan bentuk pecahan, pasti polinom ada di dalamnya. Jadi udah nggak usah disebut lagi gitu ya. Jadi kalau kamu udah menyebut bentuk yang lebih tinggi daripada polinom, ya polinom nggak usah disebut lagi karena dia pasti ada masuk di rumus kedua, masuk rumus ketiga, masuk ke rumus keempat. Ini yang rumus pertama ini ya. Nah ini yang saya tanyakan antara yang bentuk ketiga ini perkalian, pecahan, komposisi. Nah ini pecahan ya kelihatan sekali. Nah sekarang dan apa lagi nih? Komposisi, Bu. Komposisi. Nah sekarang komposisinya di mana sih? Nah ini yang suka nggak ini ya nggak terlihat ya. Terus komposisinya di mana? Yang mana sih? Nah, kalau komposisi berarti kalian harus ingat lagi bentuknya yang ini. Kalau komposisi kan berarti fx itu berasal dari G bundaran. Ini saya ajak kalian menganalisa soal, maksudnya supaya nanti kalau ketemu soal-soal yang lain-lain aneh-aneh itu kalian udah bisa mencari sendiri ya, karena kan nanti ulangan pasti soalnya nggak mungkin sama semua gitu kan. Jadi belajar menganalisa soal. Nah, Adre, berarti soal K ini bentuk komposisi campuran sama pecahan, oke? Ya, ada pecahan, terus komposisi juga. Nah, maka yang terkompleks adalah yang komposisinya ini, maka yang kita urai adalah komposisinya dulu. Nah, berarti komposisi itu adalah G bundaran HX. Nah, berarti kita sekarang mau pisah nih fungsi Gx yang mana, fungsi Hx yang mana gitu ya, Audrey ya. Urutan kerjanya ya. Nah, menurut Audrey, kira-kira fungsi Hx yang mana, fungsi Gx yang mana? Ya, Audrey. Kalau enggak dari sini, Dre. G bundaran Hx ini berarti apa, Audrey? Artinya apa? Atau minta bantuan siapa yang paham tentang komposisi deh. Semi mungkin, Sam? Artinya G bundaran Hx itu apa, Sam? Saya nggak tahu, Bu. Oke, siapa ya? Stevi mungkin? Artinya G bundaran Hx itu apa, Stevi? Saya juga nggak tahu, Bu. Minggu kemarin barusan saya jelasin. Tom, ayo Tom, apa Tom? Saya lupa, Bu. Aduh, kalian loh, simak ya kalau dijelasin. Walah, gimana dong? Siapa H ini? masuk ke G bukan, Bu? Gimana? H masuk ke G. Yes, betul sekali William. Terima kasih ya. Kamu menyelamatkan teman-teman. Ini artinya fungsi H masuk ke fungsi G. Jadi kita tulis G dalam kurung HX. Gitu ya. Nah, ini supaya kelihatan sekali nih. Artinya fungsi H masuk ke fungsi G. Nah, artinya apa? Ini loh, ini. Kalau kalian punya fungsi, saya pakai. Misalnya kalian punya fungsi G, itu ada Gx itu misalnya sama dengan 2x kuadrat, kemudian Hx itu adalah sama dengan x min 5 per, saya bikin yang mirip-mirip, 2x. Maka kalau dia mintanya G bundaran H, berarti G Hx ya. G Hx-nya sama dengan apa nih? Adre. Ini ya, contoh yang di sebelah ini ya. Kalau Gx-nya 2x kuadrat nih, Adre. Kemudian Hx-nya adalah x min 5 per 2x nih. Nah, Gh-nya apa, Adre? Fungsi H masuk ke fungsi G tadi katanya William. Berarti apa? Berarti 2 dalam kurung x min 5 per 2x pangkat 2. Oke, nih masih lancar ya ngasihnya berarti.
per 2X pangkat 2. Oke, perhatikan. Audrey, ini step terakhir kita dapatnya yang ini. Nah, ini mirip-mirip ya bentuknya, ya nggak? Nah, udah sekarang kamu lagi nih. Jadi fungsi Gx yang mana nih di soal kita? Ini ya, saya tulis itu. Fungsi Gx itu yang mana? Kemudian fungsi Hx yang mana? Oh, Andre. Fungsi Gx-nya yang mana? Atau Hx-nya yang mana? Andre. Dari soal K kita. GX-nya itu yang akar gitu, Bu. Oke, akar apa? Akar apa, Andre? Akar X. Andre, ya? Paham? Ya, karena Gx kan, nah berarti ya akar X. Nah baru yang Hx-nya yang di dalamnya ya, yang pecahan itu kan, yang 3X plus 2 dibagi 2X plus 1. Oke, nah ini kan berarti Gx, berarti fungsi Hx ini masuk ke sana, ke G. Jadinya adalah akar 3X. Nah, kebayang ya, Andre ya, sekarang ya. Per 2X plus 1. Nah, kemudian kita disuruh mencari turunannya nih. Nah, kalau kita menurunkan fungsi komposisi, yang kita turunkan dulu yang mana, Andre? Fungsi yang mana dulu yang kita turunkan? Yang Hx. Yang G, yang terluar, Andre. Oke, yang G. Yang terluar ini yang kita turunkan dulu. Jadi, saya buka. Jadi, yang kita turunkan adalah fungsi ini adalah kelihatan di sini ya. Yang kita turunkan itu yang fungsi terluarnya dulu. Jadi di sini f saya pakai f aksen x itu adalah sama dengan G aksen. Nah, Hx-nya diem aja, jangan diturunin dulu. Nah, baru dikali sama H aksen X. Jadi, yang terdalam itu belakangan. Yang terluar yang kita turunkan dulu. Jadi, kenapa dia disebut aturan rantai? Karena berantai yang kita turunkan dari luar. Kayak cari fungsi inverse ya. Fungsi inverse dari fungsi komposisi kan. Yang kita pindah-pindah dulu kan yang terluar nih, akar dulu nih pindah jadi kuadrat, kemudian gitu kan. Nah, berarti Gx tadi siapa? Akar X. Nah, akar X itu berarti X pangkat setengah ya, Andre ya. Nah, ini dulu yang kita turunin. Turunannya apa, Andre? Turunan Gx apa, Andre? Setengah X minus setengah. Oke, nah X-nya itu sebagai Hx nih. Oke. Jadi, kalian tulis Hx-nya tetap. Plus 2 per 2X plus 1. Pangkatnya min setengah ya, Andre ya. Min setengah. Kemudian dikali, nah baru turunan dari Hx nih. Nah, kalau kalian langsung dicampur di sini bingung, buku yang liar. Ya udah dihitung dulu nih di sini, dicari dulu ya H aksen X sama dengan apa aja turunan dari Hx. 3/2. 3 kali Dre. Ada rumusnya Dre, bukan turunan atas dibagi turunan bawah. Oh Dre. Oh, pakai rumus yang iya kan tadi saya bilang kalau ketemu fungsi pecahan jangan pernah ya turunan atas dibagi turunan bawah. Itu cuma di limit
Oke, nggak boleh ya. Nah, rumusnya apa? Ayo. 3 Bentar. dikali. Saya lupa, bentar saya dulu. Sambil ini hafalin supaya nanti pas ulangan lancar. Turunan atas dikali. Berarti 3 dikali dalam kurung 2x tambah 1. Oke, betul. Ditambah 2 dikali Wait, Audrey. Ditambah. Ditambah 2. Serius, Audrey. Dikurang. Tahu beda tanda beda loh ya. Dikurang 2 dalam kurung 3x tambah 2. Oke. Terus apa lagi? Berarti per 2x tambah 1 kuadrat. Ya, oke. 2x tambah 1 kuadrat. Oke, hati-hati ya, lihat rumus ya. Ini bab turunan. Jadi kalau kalian keliru ya, keliru coret ya. Terus jadinya apa, Dre? Pembilangnya berapa tadi? Yang 1 udah? Oke. Halo, Dre. Betulkah Ibu? Oh iya, Bu. Oke, ya udah ini kita masukkan ke sana. Kali H aksen X. Min 1 dibagi 2X tambah 1. Waduh. Terus ini diapain lagi? Dirapihin, disederhanakan bentuknya ya. Ini satunya satu jalan. Jadinya akar 2X. Kurang min ya? Ada minnya kan Audrey ya? Per 2 kali 2x plus 1 kuadrat akar. Nah, ini tadi yang dibilang sama Caroline ya. Bu, apakah harus dirasionalkan lagi? Kayak gini aja udah boleh, Caroline. Oke? Adre, apakah jelas? Ini jawaban terakhir kita, Adre. Jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Silakan, apakah ada yang mau bertanya nih? Nomor K. Udah ya, paham ya, nomor K ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya balik ke soal kita ya. Oke, nih. Silakan. Apakah masih ada yang mau ditanyakan sampai O? Saya boleh nanya nomor L, Bu? Yang L, oke. Yang kamu tanyakan apa? Apanya? Itu boleh nggak, Bu? Kalau misalnya saya pangkat 4/3-nya dikali masukin ke dalam gitu. No. Itu cara dari siapa? Nggak boleh ya? Nggak Karena boleh. itu haram gitu, Bu. Karena dia kan bukan pangkat 2, dia pangkat pecahan. Jadi kalau pangkat pecahan, kemudian di dalam yang punya pangkat pecahan itu 2 suku tuh penjumlahan 2 suku, maka nggak boleh. Itu hukumnya haram. Jadi gini, ini perhatikan, pangkat 4/3, kemudian ini ada tanda plus. Kalau ini perkalian, oke, boleh, Sam. Karena ini plus, ya sama seperti kasusnya kalau ada kuadrat, ya kan? Kuadrat aja nggak boleh main masuk-masuk, ya kan? Kalau di sini x plus 2 kuadrat, kan kita jabarinnya juga harus pakai binom Newton gitu kan? X kuadrat plus 2 kali x kali 2
kemudian ditambah 2 kuadrat gitu kan. Apalagi pangkatnya pecahan, nggak bisa ya. Jadi dia harus pakai rumus apa ini, Sam? Yang L harus pakai rumus apa? Pakai rumus apa? Rumus turunan gitu Bu. Jadi 4/3-nya ditaruh di depan. Ya, di aturan rantai yang keempat. Komposisi. Bentuk komposisi ya, Sam? Oke Bu. Oke. Nah, yang M nih, M. Yang M bentuk komposisi bukan, Sami? Komposisi juga, jadi akarnya Pasti, dikeluarin. ya pasti. Oke. Diturunin. Ya. Yang N, ini adakah rumus komposisinya? Yang N? Nah, itu yang kurung yang di sebelah kanannya itu. Ya, yang kanan, yang akar ya. Yang akar ini komposisi. Nah, apakah 2x min 5 boleh dikali masuk dengan akar, Sam? Nggak boleh karena Nggak pangkatnya boleh. beda. Ya, karena pangkatnya berbeda. Maka dia harus dihitung dengan perkalian ya. Gx kali, oke, ini sebagai Gx. Kemudian yang belakang sebagai Hx. Nah, begitu. Hx-nya diturunkan pakai aturan komposisi. Paham ya? Jelas ya? Jadi diturunkan pakai komposisi dulu, baru di. Iya, kamu turunkan Masuk-masukin Gx dulu, kemudian Hx, H aksen X dicari dulu. Habis itu baru pakai rumus yang perkalian. Gitu? Oke Bu. Oke, jadi urutan kerjanya jangan balik-balik ya. Oke, apakah sudah? Sudah ya? Nah, ini nanti saya minta kalian masukkan jawabannya di CR ya, di foto. Nah, kita lanjut ke nomor 2 ya, teman-teman. Udah boleh ke nomor 2. Nanda, Reina, Jocelyn, Isa. Sudah kah? Sampai O, Bill. Kita ke nomor 2. Angelo. Saya mau tanya, Bu. Oke, boleh. Kalau misalnya ini, saya yang L itu pakai rumus turunan dalam boleh nggak, Bu? Turunan dalam. Turunan Iya. dalam gimana maksudnya? Jadi kayak kan 4/3 X kuadrat tambah 3 pangkat 1/3, terus dikali X kuadrat tambah 3 pangkat 1. Terus yang X kuadrat tambah 3 pangkat 1-nya diturunin. X kuadrat. Saya anotate aja deh, Bu. Oh, 2x toh. Iya, jadi 2X gitu, Bu. Dikali 2. Oh, nah itu kan emang rumusnya. Oh ya, berarti Tapi maksudnya saya nggak iya. pakai kayak HX, GX gitu. Oh, nggak apa-apa. Itu kan untuk bantuan untuk membedakan mana ini apakah saya udah selesai atau belum gitu, Sevi. Oke? Kalau Oke, kamu udah mahir langsung nggak apa-apa. Oke? Oke, makasih, Bu. Oke. Udah ya. Berarti clear ya sampai O ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 2 biar ada yang tambah. Nomor 2. Saya turun dulu. Oke. Oh, ini habis ini udah habis tuh ya. Berarti bentar lagi kalian ada soal di psikologi ya. Soal 3 psikologi. Habis itu ulangan ya. Nomor 2. Oke. Nomor 2 yang A bisa ya. DY per DX ini apa namanya, Fidan? Ini apa artinya? Fidan, mana Fidan? Fidan. Fidan. Oh, halo Bu. Oke. DY per DX artinya apa? Laju sesaat ya? Ya. Laju sesaat dari Dari ini dari nomor 2A. Dari Y. Berarti artinya Y aksen, ya kan? Oh iya Bu. Iya Bu. Terus ini Y fungsinya bentuknya apa?
pecahan. Pecahan, maka harus pakai rumusnya ya, jangan turunkan atas dibagi turunan bawah ya. Oke, paham ya? Iya, Bu. Oke, dah. Nah, nomor B. Jika Y sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah 2 dan DY per DX-nya adalah 12X kuadrat ditambah X, maka nilai A plus B-nya berapa? Bisma, mana ya? Bisma. Bu. Oke, ini gimana caranya menyelesaikan soal ini? Apa dulu yang harus dikerjakan, Bisma? Apa ya? Kurang tahu, bukan lupa Bu. Tadi barusan saya tanyakan sama Fidan, BY per DX Oh, itu pakai apa? laju sesaatnya Bu. Nah, laju sesaat dari Y Y. aksen. Nah, ini berarti ini adalah Y aksen. Kita punya fungsi Y-nya enggak? Enggak. Serius? Ini apa, Bisma? Oh, yang A. Oh, Berarti gampang deh. Jadinya apa? Jadinya apa? diturunin nggak sih? Nah, ya, ayo. Jadinya 3x kuadrat 3AX kuadrat, betul. Terus ditambah 2bx. BX. Terus apa? Udah nggak sih Bu? Banyak kan nggak dihitung? Ya, sama dengan? Oh ya, Sama dengan? 12x Ya, kuadrat plus x. oke. Ya. Berarti nilai A-nya berapa? Ini A ya, bukan 30 ya. Ini A. Plus X. Oke, Bisma, kamu dapat nilai A berapa? A sama dengan? A4. Yes, betul. Jangan ragu ya. B-nya berapa? Tengah. Yes. Ya udah, tinggal masukkan. Bisa ya, bisa ya. Jangan ragu pokoknya. Asal kamu paham. Oh, iya. Lempar, oke. Asal kamu paham maksudnya DY per DX itu apa sih? Laju sesaat. Oh, laju sesaat itu berarti turunan dari fungsinya apa? Oh, di depannya diberikan Y, berarti Y aksen. Gitu ya? Ya udah, mereka disama dengankan. Nanti ketemu A plus B. Oke. Sekarang yang C. Nah, diberikan fungsi fx-nya adalah x kuadrat ditambah 3x min 5 dibagi x. Maka limit fx plus h min fx dibagi h, di mana h mendekati 0 sama dengan, nah ini apa nih? Vincent. Nah, Vincent. Iya, Bu. Yang nomor C yang ditanya apa sih? F aksen, Bu. Yes, F aksen. Nah, pokoknya selalu ingat ya definisi turunan itu apa. Ya udah, cari aja F aksen X. Oke. Guys, paham teman-teman? Fungsi fx berbentuk apa, Vincent? 2x. Fx-nya bentuknya apa? Apa, Bu? Maaf. Fungsi fx yang C berbentuk apa? Pecahan, Bu, maksudnya bentuknya. Pecahan? Pecahan atau polinom sebenarnya? Polinom. Ya, apa? X, terus apa, Vincent? Plus 3. Ya, apa, Vincent? Kurang 5. 5
5 apa? 5 doang, Bu. X pangkat min 1 kamu nih. Vincent loh. Oh iya, Bu. Maaf ya, Bu. Iya enggak? Iya enggak? Nih, Vincent. X plus 3 dan 5X pangkat min 1. Benar enggak? Benar enggak? Kalau ibunya salah, dibilangin. Nanti kebablasan salahnya. Salah apa benar, Vincent? Bu Helen. Gimana, Vincent? Tidak, Bu. Hah? Nggak tahu, Bu, saya. Vincent nih gak yakin nih. Ya udah, saya minta bantuan Abel. Mana Abel? Abel. Mana Abel? Bel? Mana ya Abel ya? Bel, kamu ke toilet, Bel? Abel ke toilet dipanggil-panggil. Daniel deh, Daniel. Ini yang Ibu tulis fx-nya yang nomor C udah benar belum, Daniel? Fx sama dengan X ditambah 3 min 5X pangkat min 1. Udah benar belum? Saya kan, Bu, Daniel benar. saya juga masih memahami, Bu. Senvin? Sama Bu, saya juga masih. Gimana dong? Ini ibunya salah apa enggak ini? Nanti Benar, jangan-jangan Bu. Benar, Bu. benar. Kenapa benar? Benarnya dari mana? Soalnya itu yang atas dibagi X semua, jadi yang X Oke. kuadrat. Ya, tadi kan Vincent bilang bentuk pecahan. Terus Ibu bilang bukannya polinom, Vincent gitu kan? Artinya ya udah, ini kan kenapa dia bukan bentuk pecahan? Karena penyebutnya hanya satu suku ya. Benar, Vincent ya? Iya, Bu. Ya, karena satu suku maka boleh setiap suku kita bagi sama X atau pangkat X-nya kita kurangin 1 semua ya. Nih, tadinya X kuadrat, sekarang jadi pangkat 1. Kenapa? Dikurangi 1 nih, dibagi ya. Kemudian 3X dibagi X ya 3 doang. Kemudian min 5 dibagi X ya min 5 X pangkat min 1 itu ya. Paham ya? Teman-teman ya. Nah, jadi nanti kalian harus langsung cepat membedakan ini bentuk yang mana sih, polinom apa pecahan apa gitu. Kalian harus cepat. Kalau bisa sih kita semua fungsi kita bawa ke bentuk polinom kalau bisa gitu ya. Karena rumus turunan yang bentuk polinom itu yang lebih mudah, gitu, paling mudah bahkan. Maka semua soal kalau bisa kita paksa jadi bentuk polinom, kita paksa aja. Kecuali kalau penyebutnya itu ada 2 suku kayak yang D nih ya, nggak bisa kita paksa. Kenapa? Karena X min 2 gitu ya. Dia memang harus bentuk pecahan gitu ya. Oke, nah ini tinggal lanjutin bisa ya. Nomor D sekarang. Nomor D yang ditanya apa ini? Reina? Nomor D yang ditanya apa, Reina? Reina, kata mereka. Tessa, nomor D yang ditanya apa? Bisa belum kembali ya? Ada satu teman kita terlempar. Oh, ini Carolyn. Teresia, nomor D yang ditanya apa? Tessa? Halo, Bu. Ya, nomor D yang ditanya apa? D dalam kurung X kuadrat min 4X plus 4 dibagi X min 2 per DX. D aksen ya, Bu. Gimana?
bukan D absen. Ini ya ini adalah fungsinya ya, kita anggap sebagai f aja. Jadi f absen x ya. Jangan D absen, ini bukan fungsi, ini derivatif ya. Ini D itu lambang turunan. Jadi ini adalah f absen. Nah, ini fungsi pecahan lagi ya, ingat nih saya banyakin fungsi pecahan biar kalian nggak nyasar lagi mengerjakan soal kayak di limit aja. Oke? Ini adalah fungsi pecahan. Jadi f absen x-nya harus ingat turunan atas dikali bawah, dikurangi bawah, diturunin dikali atas, dibagi bawah kuadrat gitu ya. Oke, bisa ya. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya yang E. Oke, nah nomor E. Nomor E ini, Caroline, mana Caroline? Iya, Ibu. Oke. Nomor E yang ditanya apa? Kita suruh ngapain? Nomor E. Melimitkan H menuju 0. Oke, jadinya gimana Caroline? Caranya? Lim. H mendekati 0. Baca enggak sih? Terus di sini apa aja, Caroline? Itu dikali aja, Ibu. Jadi X kuadrat X kuadrat plus 2XH plus 2XH plus H kuadrat plus H kuadrat min X kuadrat per H. Terus kita lihat ya. Terus sama dengan ini sama mendekati 0. Terus angka berikutnya apa Caroline? Langsung bagi aja jadi 2X plus H. 2X plus H. Jadi sama dengan 2X. Ya, nah, begitu ya. Jadi kalau soalnya memang limit, ya kita kerjakan dengan yang F juga sama ya. Oke, nomor G. Nah, ini juga turunannya ya di per dx. Ini aturan komposisi nih. Yang H juga. Oke, ini X kecil ya harusnya. Ini X kecil. Turunan pertama ya F absen gitu. Kemudian, nah, yang J ini maksudnya apa? Tanya sama siapa ya? Keva. Nomor J, Keva. Gimana caranya menurunkan, mencari F aksen 8, Keva? Gimana caranya? Yang J. Keva. Paras Keva. Halo Keva. Suara saya terdengar? Keva. Keva. Keva, Keva. Keva. Keva, Keva. Paras Keva, terdengar suara saya?
Halo Keva. Keva, terdengar suara saya? Halo? Keva. Oh, oke. Oke, Keva. Enggak, ini enggak merespon. Ini. Oke, Angelo. Yang J, Angelo. Ini gimana caranya? Yang J. Mengerjakan soal ini. F aksen 8 itu artinya apa? Gimana Angelo? Bentar lu, Bu. F aksen, kalau ada tanda aksen artinya Diturunin, Bu. ya, disuruh menurunkan fungsinya ya. Nah, ini berarti fungsi fx kita sederhanakan dulu nih. Kita pakai rumus polinom, bisakah Angelo? Nomor J. Oke, yuk disederhanakan dulu. Berarti fx sama dengan apa nih? Sama dengan X min 3. pangkat akar pangkat 3 dari X itu bukan min 3, Angelo. Tapi kalau akar, ingat akar itu berarti pangkat yang apa? Pangkat bulat kah? Kalau akar X itu artinya X pangkat berapa? X pangkat 1, Bu. Akar X, oh. Akar X. Akar X itu X pangkat berapa? Itu X pangkat berapa ya? X pangkat sabaraha, ya. 1/3, Bu. Nah, ya, ini kan 1/3. Jadi yang di sini X pangkat min 1/3. Ingat ya, kalau akar itu berarti pangkatnya pecahan ya. Oke? Biar enggak salah. Dikali, nah di sini X pangkat 2 min, kok lambat nih, 3X. Oke, nah kali pelangi dulu, Angelo, jadinya X pangkat berapa nih? Kalau dikali pangkat diapain? Ditambah, Bu. Ya, jadinya X pangkat pangkat berapa? min 5/3, Bu. 5/3 ya. Iya. Oke. 5/3. Kok kira-kira kebaca nggak sih? Enggak mesti. Oke. Terus dikurangi 3X pangkat berapa? 2/3, Bu. 2/3. Oke, ya udah tinggal diturunin. 2/3 ini kok X-nya lambat. Nah, kita turunkan, jadinya kita cari F aksen 8. Langsung aja X-nya diganti 8. Itu ya, Anjero ya. Biar nggak kelamaan. Jadinya turunannya apa, Anjero? Turunannya apa? Kan itu pakai polinom ya. Rumus dasar turunan. X pangkat 5/3 diturunin jadinya apa? Diturunkan. AX pangkat N turunannya adalah
Sambil diingat rumusnya. AX pangkat N turunannya adalah Angelo. X pangkat 5/3 diturunin, hasilnya apa? Diturunin, turunkan. Apa ya? Bentar, Bu, otak saya nge-lag, Bu. Kamu diturunkan. Oke, ya teman-teman, Angelo diingetin rumus turunan. Ini saya tulis di sini ya. Jika Y itu adalah AX pangkat N, ini bentuk awal ya, dasar ya. Ini bentuk polinom. Maka Y aksennya adalah apa ya, teman-teman diingatkan Angelo rumus ini aksennya. Y aksen sama dengan apa ya? Turunannya rumusnya apa? Sam? N X pangkat N-1. A kali N, X-nya, pangkatnya N-1. Ini kok responnya lambat banget. Saya suka banget tulisannya. Kelihatan nggak, Angelo? Jadi kalau fungsinya itu bentuk polinom AX pangkat N, maka Y aksennya adalah A dikali N, kan turun ya, turun derajatnya. A dikali N, X-nya berpangkat N-1. Oke? Angelo? Ingat lagi? Oke, nah sekarang kita punya X pangkat 5/3 tuh. Kita turunkan jadinya apa? A-nya berapa, Angelo? 8 ya, Bu? A-nya A. X pangkat, ini konsentrasikan di X pangkat 5/3. X pangkat 5/3 itu nilai A-nya berapa? 5, Bu. 1. Oh. A itu koefisien di depan sukunya, oke? Nah, kemudian N-nya berapa N? N-nya 5/3, Bu. Ya, dikali 5/3. 5/3. Terus X-nya pangkatnya ini kok. X pangkat 5/3 dikurangi 1. Kan N-1 ya. Berapa? X-nya pangkat berapa? Jadi 2/3, Bu. 2/3. 2/3. Oke, tapi kan tadi ini X-nya diganti 8. Jadi ini kita ganti 8 nih. Jangan pakai X, tapi pakailah 8. Kita masukkan 8. Nah, berarti ini 5/3 dikali 8 pangkat 2/3 ya. Ini angka 3 ya, teman-teman ya. Oke, kemudian dikurangi. Nah, sekarang kita yang menurunkan yang min 3X pangkat 2/3 ini, Angelo. Jadinya apa? 3 3 2/3 ya, min 3 dikali 2/3, kemudian tutup kurung X pangkat, X-nya langsung saya ganti 8 ya, pangkatnya berapa? Pangkat min 1/3. Ya, min 1/3. Min 1/3 ini kok. Kelihatan ya?
Oke, kita tinggal menyelesaikan ini. Nah, 8 pangkat 2/3 berapa, Angelo? 5/3 saya tulis dulu ya. Berapa? 4, Bu. 4. Oke, dikali. Oke, kemudian ini 3-nya coret ya. 3 jadi min 2. 8 pangkat min 1/3 berapa, Angelo? 1/2 ya, Bu. Ya, oke. Ya udah, tuh dapat tuh. 20/3 dikurangi 1 ya. Jadi 19. Berapa, Angelo? 20/3 dikurangi 3/3. 20/3 dikurangi 17/3 ya? Enggak. 20/3 dikurangi 3/3. 17/3 benar ya? Ya. Benarkah, Angelo? Benar, Bu. Benar. Oke, ya udah ini jawabannya. Nomor D. Itu ya. Apakah paham, teman-teman, cara menghitungnya? Jadi kalau ditanyakan F aksen 8, ya udah berarti kita turunkan fungsinya sambil mengganti X-nya dengan angka yang diminta. Nah, kalau G aksen 1, berarti nanti X-nya diganti 1. Bu, kalau saya satu-satu aja gimana, Bu? Boleh nggak F aksen X dulu deh? Biar saya nggak rempong. Boleh sekali. Oke? Paham ya, teman-teman ya? Bu, kalau saya pakai yang D per DX boleh gak, Bu? DY per DX. Yang D per DX dulu, Bu. Oh, Jadi satu. kamu pakai DY per DX. Kayak DY per DX itu sama aja kayak F aksen X kan? Ya, jadi pakai D per DX, terus X 5/3, baru D per DX lagi min 3X 2/3. Maksudnya kamu pakai rumus pecahan, gitu? Iya, Bu. Jadi saya satu-satu. Oke, Baru saya boleh. masukin di akhir. Boleh. Tapi jangan salah ya, berarti turunan atas kali bawah dikurangi itu ya, Mil? Iya, Bu. Oke. Oke, sama aja. Hasilnya akan sama. Oke? Oke. Kemudian, nah, berarti ini nanti sampai berapa sih soalnya? Kita sampai jam berapa ya hari ini ya? 10.35. Oke. Ini soalnya sampai oke, sampai udah. Nah. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Kalau enggak, kita mencoba mengerjakan soal yang ini lagi. K sampai 1, 2, 3, 4, 5. Benar-benar ini. Sekarang, kalau masih ada yang mau bertanya, kalau nggak ada pertanyaan berarti sekarang kita mengerjakan soal ini. Silakan di kertas masing-masing ya, di buku masing-masing. Kalian mencoba mengerjakan soal yang masih ada pertanyaan kah? Nggak ada? Oke, udah silakan sambil dikerjakan. Jangan lupa nanti yang soal tadi nomor 1 di foto, kemudian nanti diupload di GJS, jangan lupa ya. Linknya nanti saya buatkan setelah 4. Oke, sekarang kalian mengerjakan ini dulu. Yang terlempar siapa? Sorry. Oke. Nomor K, 2X plus 1/2X pangkat 2, D aksen 1. Oke, di sini. Tadi soalnya adalah
Oke. Itu adalah sama dengan 2x ditambah 1 per 2x kemudian berpangkat 2. Yang ditanya adalah J aksen 1. Oke. Ini dulu deh, siapa yang mau coba deh? Ya, ini nomor apa ya, Caroline ya tadi ya? Nomor 2. Yang apa ya? Lupa saya. Itu Kak, Bu. Oh, Kak. Oke. Ya, siapa mau coba? Saya persilahkan bagi yang mau nyoba di sini. Jocelyn, wifi-nya ngedown. Oke. Sekarang terdengar, Jocelyn? Agak putus-putus Agak gitu. putus. Siapa mau coba yang kan nih? Tom mau coba, Tom? Mungkin pakai turunan dalam ya. Pakai turunan apa? Komposisi ya. Ya, Iya. coba kamu cari annotate. Rena lempar. Bikin annotate. Tom. Dikasih lambang turunannya, Tom. Di aksen X sama dengan di depannya. Betul. Terus ada lagi yang Vincent. Oh, Vincent masuk. Sama satu lagi siapa ya? William. Vincent sama siapa yang kelempar? Rena udah kembali. Saya ada 3 lagi. Tom, yang turunan fungsi yang di dalamnya itu dikasih tanda kurung, Tom, biar enggak terpecah. Oke, terus, great, oke. Ya, terus di aksen 1. Bentar, Tom. Yang depan cuma 4 doang. Yang super X-nya gimana, Tom? Oh iya, Bu. Nah, jangan ditinggal. Nah, tambahin di situ. Kalau pangkat kayak gini berarti dia pangkatnya punya dua sama X, bukan cuma punya X doang. Kan nggak ada kurungnya, Tom. Iya kan? Berarti ini cuma kayak gini doang. Gitu. Kan nggak ada kurungnya kan? Nggak ada, Bu. Oh, I see. Berarti kamu kelirunya di sini, Tom. Ini ya. Saya tulis HX-nya deh, biar beda fungsi ya.
Nah, yang fungsi yang di dalam itu saya ambil sebagai Kx ya. 2x plus 1/2x. Nah, yang berhak naik ke atas itu khusus untuk variabel doang. Konstanta, diem aja. Jadi ini tetap setengah gitu, Tom. Oke, Tom. Jadi ini X pangkat min 1 ya. Jadi 2-nya jangan naik ya, Tom. Paham? Iya, Bu. Oke. Teman-teman yang lain juga ya, perhatikan kalau ada angka, jangan sekali-kali dia ikut naik ke atas. Yang boleh naik ke atas itu khusus variabel X doang karena kita mau menurunkan derajatnya si X gitu ya. Paham ya, teman-teman ya? Jadi nanti kalau ketemu soal seperti ini jangan keliru lagi. Ya Tom, dibenerin Tom bagian yang keliru. Terus jadinya sama dengan lima dikali berapa? Dua dikurangi setengah berapa? Lima dikali ya. Oke, jadi sama dengan kenapa dihapus lagi? Sama dengan oke, betul ya? Betul. Nah, ini hati-hati ya, teman-teman kalau ini jebakan ya. Pokoknya kalau kalian ketemu angkanya kok di bawah, ya udah itu artinya nilai A itu adalah 1/2 gitu ya. Yang boleh naik ke atas hanya X-nya doang. 2-nya jangan ikut ke atas. Oke, jelas yang nomor K? Untung kebahas nih. Karena ada jebakannya. Chris, wifi-nya mati. Oke. Berarti Chris sama siapa tadi? Vincent udah masuk belum? Chris? Vincent? Kita lanjutkan, kita balik lagi. Sudah dicatat ya? Kita kembali lagi ke sini. Nah, yang nomor L berarti pakai perkalian ya. Ini perkalian. 2x pangkat 3 dikali akar dari 8 min x kuadrat. Kemudian ditanya f aksen 2-nya. Nah, berarti ini turunkan masing-masing dulu ya. 2x kuadrat diturunin, kemudian akar 8 min x kuadrat diturunin, baru pakai rumus perkalian gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan, siapa yang udah mentok dapat mengerjakan yang mana mentok, silakan boleh ditanya. Karena ini mirip sama yang tadi ya.
Yang N sama O itu gimana? Gimana cara mengerjakan yang N sama O? Pasti. Oh, ini saya sudah di dalam. Pasti? Mana pasti? Ya, Bu. Oke. Mengerjakan yang N itu gimana? Pasti. Berarti ini cari F aksen X-nya dulu. Yang ditanya ini pasti. Oh, berarti ini F aksen 5, Bu. Apa? Ini apa nih? Ini definisi turunan bukan? Iya, Bu. Oh, coba deh tanya sama Caroline. Caroline, tadi bilang ini definisi turunan. Kamu setuju nggak? Nggak setuju, Bu. Nggak setuju. Kenapa? Bedanya apa? Kalau misalnya definisi turunan harusnya F dalam kurung X plus H min Fx per H. Nah, oke, beda ya. Berarti ini harus dikerjakan limitnya ya, Sevi, paham ya? Beda nih Iya, Bu. bentuknya. Nah, kita harus menghitung, mencari, oh ini F-nya ketinggalan ya. Ini ada F-nya harusnya. Nah, hitung dulu F5 min 16H. Cari dari sini, masukin ya. Nah, ya udah nanti masukkan kayak ini. Yang O juga sama ya. Ini ada F-nya kok. Saya ketikanya ketinggalan terus. Ini ada F-nya ya depannya ya. Oke, teman-teman. Udah jam 10.35, saya stop ya. Oke, oh iya teman-teman, kalian harus